Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Oke, jadi hari ini saya mau bahas satu buku yang saya baca beberapa hari yang lalu. Bukunya ini judulnya B. B atau B. Oke, kita sebut saja B karena ini buku bahasa Indonesia. Ini juga saya baca di aplikasi Ipusnas dan antriannya lama. Nama penulisnya adalah Sasti Gotama. Ini pertama kalinya saya membaca bukunya beliau. Ternyata buku ini kumpulan cerpen. Di sampulnya ternyata ada kumpulan cerita, tapi pertama kali saya lihat saya tidak melihat tulisan itu. Kalau biasanya saya tertarik dari sampul buku, kali ini saya tertarik dari judulnya. Soalnya judulnya cuma B. Apa ya ini B? Bikin penasaran. Sebelumnya buku ini pernah saya lihat di review di akun Instagram, tapi saya lupa akunnya apa, dan saya pun sudah lupa reviewnya seperti apa. Tapi mengingat judulnya sepertinya menarik dan saya ikut antreannya di Ipusnas. Cerita-cerita di dalam buku ini tuh beragam tapi juga agak berat menurutku. Temanya pun beda-beda. Seperti misalnya cerpen pertamanya saja sudah langsung sangat menarik. Itu agak mirip dengan drama yang lagi ramai sekarang, dramanya Ayu dengan Park Bo Gum. Itu agak mirip karena ceritanya tentang misalnya nih anak-anak remaja laki-laki dan perempuan itu nakal gitu kan, yang kena getahnya tuh cuma perempuannya. Apalagi kalau misalnya mereka masih sekolah, ya yang dikeluarkan dari sekolah ya pastinya cuma perempuannya. Agak mirip dengan itu yang cerpen pertamanya. Kemudian tema-tema cerpen selanjutnya itu lebih beragam lagi dan agak berat juga. Itu seperti pelecehan, pembunuhan, kekerasan. Kalau teman-teman pernah baca buku Laut Bercerita, itu ada juga tuh cerpen yang agak mirip begitu walaupun akhirnya berbeda. Kemudian ada juga perselingkuhan, KDRT, apalagi ya, penggunaan obat keras. Tapi tentunya ada juga kisah yang manis kok. Dari kesemua cerita-cerita di buku ini, sepertinya persamaannya itu penulisnya tahu betul, mengenal betul karakter-karakter yang dibuatnya ini, apalagi kondisi mentalnya, baik itu pelaku maupun korban. Itu tuh ya tergantung dari sudut pandang mana cerpennya. Kalau misalnya dia dari sudut pandangnya korban, itu kan akan dituliskan di situ bagaimana dia, apa yang dia rasakan, apa akibat dari kekerasan yang diterimanya, kemudian bagaimana dia pulih gitu. Sama juga kalau misalnya itu dari sudut pandang pelakunya, itu tuh dijelaskan, bukan dijelaskan, itu diceritakan apa sih yang ada di pikirannya orang-orang yang melakukan kekerasan ini, orang-orang yang melakukan perselingkuhan atau orang-orang yang melakukan KDRT gitu. Saya pun juga belum mencari tahu apakah penulisnya ini ada background pendidikan psikologi atau kesehatan. Jadi mungkin setelah ini akan saya cari tahu. Yang unik dari buku ini juga itu adalah nama-nama tokohnya. Itu tuh singkat-singkat seperti Nin, Ji, Lam, Sin. Nama-namanya seperti itu. Jadi awal membacanya agak sulit membedakan ini nama laki-laki atau perempuan. Selanjutnya ceritanya ini sangat pendek ya. Mungkin ya namanya juga cerpen ya. Tapi mungkin karena saya seringnya membaca novel, jadi ketika membaca cerpen itu rasanya kurang gitu, masih mau membaca selanjutnya tapi sudah habis. Dan kemudian cerpennya ini pun akhirnya kadang-kadang agak gimana ya, kita yang harus mengambil kesimpulan kira-kira selanjutnya akan seperti apa gitu. Jadi ini seperti kalau misalnya membaca novel ya, ini hanya ceritanya itu hanya seperti satu bab saja dalam satu novel itu. Jadi awalnya bagaimana, akhirnya bagaimana pun ya kita perlu membayangkannya sendiri, mengambil kesimpulan sendiri. Terakhir adalah judulnya tentu saja unik karena ya judulnya B. Jadi B ini merupakan salah satu judul cerpen juga yang ada di dalam buku ini. Sebenarnya apa ya, menurut saya ceritanya tidak lebih menonjol ketimbang yang lain, tapi dibanding cerita-cerita yang lain, B ini memberikan harapan bahwa apapun trauma yang pernah kita alami, luka batin seperti apa, kita berpeluang untuk pulih seutuhnya dari trauma itu, dari luka itu, dan tentunya kita sangat berhak untuk berbahagia. Oke, sekian untuk hari ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Dan oh ya, saya tidak menyarankan buku ini dibaca oleh anak-anak di bawah umur ya, mengingat kekerasan yang ada di dalamnya itu agak berat rasanya.
Jadi kalau kamu misalnya sudah kuliah ke atas itu boleh lah ya. See you.